Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Putri Amelia dengan NIM 2240424 dari kelas Akuntansi Syariah 1A, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil analisis pada sistem komunikasi dan strategi perencanaan dari sistem komunikasi dan informasi PT Astra Internasional. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen dengan Ibu Oktaria Ardika Putri selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Untuk mengetahui hasil analisis lebih lanjutnya, mohon untuk disimak videonya sampai akhir ya. Terima kasih. Kehadiran komunikasi di dalam suatu perusahaan menjadi sangat vital karena komunikasi juga berfungsi sebagai alat untuk keberlangsungan sistem manajemen dalam suatu perusahaan. Setiap pemimpin dalam sebuah perusahaan dituntut untuk memiliki disiplin ilmu dalam komunikasi. Komunikasi yang dilakukan dalam dunia bisnis biasanya mencakup keterampilan dalam berkomunikasi seperti keterampilan menulis, membaca, berbicara, dan mendengar. Sistem manajemen komunikasi didukung dengan keaktifan seorang pemimpin dalam mengarahkan karyawannya. Keterampilan dalam komunikasi juga menjadi faktor lain untuk meningkatkan tingkat pemasaran suatu produk. Apabila suatu perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang tinggi, maka peran pemimpin perusahaan telah sukses menerapkan sistem manajemen komunikasi baik dari tahap produksi sampai proses pemasaran dan dikonsumsi oleh konsumen. Astra Internasional pada awalnya didirikan oleh William Suryajaya pada tahun 1950-an. Mulai tahun 1970, Astra secara perlahan-lahan ditunjuk menjadi distributor dari berbagai hasil produksi Jepang. Di antaranya menjadi distributor tunggal sepeda motor Honda serta distributor alat-alat perkantoran produksi Fuji Xerox di Indonesia. Untuk mendukung produksi di Indonesia, Astra juga mendirikan PT Federal Motor atau kini disebut dengan PT Astra Honda Motor untuk menjadi pabrik perakitan sepeda motor Honda di Indonesia pada tahun 1971. Astra juga ditunjuk menjadi agen tunggal pemasaran produk-produk Daihatsu pada tahun 1973 hingga mendirikan PT Astra Daihatsu Motor pada tahun 1978. Saat ini grup Astra memiliki 7 segmen usaha, yakni otomotif, jasa keuangan, alat berat dan pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi dan properti. Dengan seluruh segmen bisnis tersebut, Astra memiliki 237 anak perusahaan Ventura bersama dengan entitas asosiasi, dengan total karyawan mencapai 218.463 orang. Nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir 2019 mencapai 280,3 triliun dan menjadikannya salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Secara tidak langsung, struktur organisasi mempengaruhi pula bagaimana komunikasi internal di Astra. Untuk mengatasi hal tersebut, Astra memiliki satu divisi yang khusus mengatur hubungan industrial, yaitu Developing Harmonious Industrial Relations. Manajemen hubungan industrial penting dilakukan karena Astra menempatkan karyawan sebagai human capital yang harus selalu dikembangkan dan memberikan nilai tambah. Astra sangat menjaga keharmonisan hubungan antara karyawan dengan perusahaan dan juga antar karyawan. Selain nilai filosofis, manajemen Astra yakin bahwa komunikasi yang baik dapat menimbulkan saling pengertian dalam membangun kepercayaan sebagai dasar keharmonisan hubungan industrial. Oleh karena itu, banyak cara ditempuh manajemen untuk meningkatkan komunikasi dua arah yang produktif. Prosesnya secara teknis, pimpinan bertindak sebagai mentor bagi bawahan. Proses humanisasi untuk membangun hubungan yang baik secara vertikal dan horizontal pun dibangun sedemikian rupa. Hubungan baik antara atasan dan bawahan dan juga hubungan baik antar sesama karyawan Astra. Diakui Prijono Sugiarto, mantan Presiden Direktur Astra, selama 60 tahun perjalanannya, Astra telah melewati berbagai situasi dan kondisi ekonomi serta sosial termasuk mengalami beberapa perubahan kepemimpinan. Meski demikian, Astra memiliki nilai-nilai luhur dari catur dharma yang tidak pernah hilang dan selalu dipertahankan. Astra akan terus berinovasi dengan berlandaskan nilai-nilai yang diharapkan dapat terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Berdasarkan data hasil dari sistem komunikasi dan informasi perusahaan, Astra membuat strategi perencanaan pertumbuhan jangka panjang yang disebut Triple Roadmap Strategi, yaitu Portfolio Roadmap, People Roadmap, dan Public Contribution Roadmap. Yang pertama yaitu portfolio roadmap.
Sejalan dengan berkembangnya ekonomi Indonesia, Prijono menjelaskan bahwa Astra selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik di setiap bidang usaha. Komitmen Astra adalah untuk terus menghasilkan produk berkualitas yang membuat Astra terus berkembang dengan memasuki divisi properti di tahun 2016. Sehingga pada saat ini, Astra telah memiliki 7 segmen usaha. Yang kedua yaitu People Roadmap. Berawal dari Astra yang hanya memiliki 4 karyawan, kini Astra Group telah menjadi perusahaan besar dengan 218.463 karyawan yang tersebar di 237 perusahaan di seluruh Indonesia. Menyadari pentingnya sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan, Astra secara konsisten mengembangkan karyawannya dengan menyediakan pelatihan komprehensif, mulai dari pelatihan untuk level dasar sampai kepada level senior eksekutif. Pelatihan yang terangkum dalam Leadership Development Program dikembangkan berdasarkan kebutuhan organisasi, nilai-nilai catur dharma, dan 8 leadership competence Astra. Diterangkan Prijono ada 6 tahapan terkait pengembangan, yakni Astra Attachment Program, Astra Basic Management Program, Astra First Line Management Program, Astra Middle Management Program, Astra Senior Manager Management Program, dan Astra General Management Program. Yang ketiga yaitu Public Contribution Roadmap. Pada awal berdirinya, Astra Group tercatat telah menggelar program Corporate Social Responsibility bagi masyarakat lingkungan maupun karyawan. Hal ini dilakukan demi menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis, sosial, dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan juga telah dilakukan secara berkesinambungan oleh 237 perusahaan grup Astra serta melalui 9 yayasan Astra. Kesembilan yayasan tersebut yaitu yang pertama ada Yayasan Toyota Astra yang bergerak di bidang pendidikan. Yang kedua, Yayasan Dharma Bakti Astra yang bergerak di bidang pengembangan UMKM. Yang ketiga, Yayasan Astra Bina Ilmu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM terutama di bidang industri sepeda motor. Yang keempat, Yayasan Astra Honda Motor yang bertujuan untuk mendukung Astra di bidang pendidikan. Yang kelima, Yayasan Amalia Astra yang bergerak di bidang sosial keagamaan. Yang keenam, Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim yang bergerak di bidang pendidikan khususnya di daerah prasejahtera. Yang ketujuh, Yayasan Karya Bakti United Tractors yang bertujuan untuk mempersiapkan SDM khususnya di bidang alat berat. Yang kedelapan, Yayasan Astra Agro Lestari yang berfokus pada kegiatan sosial di bidang pendidikan. Dan yang kesembilan, Yayasan Insan Mulia Pama yang bergerak di bidang sosial keagamaan. Sekian hasil analisis sistem komunikasi dan pembuatan strategi perencanaan dari sistem komunikasi dan informasi PT Astra International yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.